Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billah. Selamat jumpa lagi pemirsa. Untuk mencapai takwa ternyata bukan hanya saum saja ya. Di antaranya adalah beribadah. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, i'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Allah yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi untuk menjadi takwa itu salah satu firman Allah, yaitu surat Al-Baqarah ayat 1, yaitu dengan beribadah. Nah, bagaimana beribadah bisa meningkatkan atau bisa mencapai takwa? Nah, gitu ya. Jadi bukan hanya saum ya, tapi ibadah. Nah, yang dimaksud ibadah di sini adalah menyembah hanya kepada Allah. Segala aktivitas hidup ya, kehidupan ini hanya untuk Allah. Itu ibadah. Nah, dengan adanya orientasi kita hanya untuk ibadah, nah itu akan dijamin menjadi orang takwa. Itu ya satu. Kemudian yang kedua, untuk mencapai takwa yaitu berpegang teguh kepada kitab Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 63 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum tur. Khudzu ma atainakum biquwwati wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Ya. Ingatlah ketika kami berjanji kami angkat gunung Sinai atasmu, seraya berkata, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu dan ingatlah apa yang ada di dalamnya agar kamu bertakwa. Jadi untuk bertakwa ibadah ya, orientasi hidup hanya untuk Allah. Yang kedua, berpegang kepada kitab Allah ya. Nah, kitab Allah adalah undang-undang. Jadi kalau kita berpegang teguh kepada kitab Allah, nah itu akan menjadi orang takwa ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu melaksanakan hukum Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah 179, walakum fi qisasin hayatul ya ulil albab la'allakum tattaqun ya. Jadi takwa akan dicapai apabila kita melaksanakan hukum Allah. Apa hukum Allah? Di antaranya di sini kisos. Apa hubungannya hukuman kisos dengan menjadi takwa? Ya, karena dengan adanya kisos, salah satu di antaranya adalah untuk menjadikan orang takut, ya, takut dihukum, sehingga dia meninggalkan meninggalkan larangan Allah. Nah, meninggalkan larangan Allah itu adalah takwa, ya. Jadi kalau selama hukum Islam tidak tegak di bumi ini, jelas orang akan banyak pelanggaran-pelanggaran ya. Kemudian yang keempat adalah melaksanakan saum, yaitu begitu pemirsa ya. Jadi untuk mencapai orang takwa, dan ini semuanya ada dalam surat Al-Baqarah ya. Yang pertama tadi adalah beribadah ya. Yaitu ibadah itu artinya melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu takwa. Yang kedua yaitu berpegang teguh ke Al-Quran. Quran ini adalah pegangan hidup manusia. Bagaimana kita melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Ada di situ semua ya. Kemudian yang ketiga yaitu melaksanakan hukum Allah. Yang keempat adalah melaksanakan saum. Nah, yang pada tema kali ini adalah bagaimana saum bisa menjadi manusia takwa. Nah, bagaimana? Yang pertama adalah niat. Nah, itu yang penting ya. Karena saum ini bisa banyak niat ya. Misalnya niat ingin cantik, nah diet kan, itu bisa aja orang saum. Tapi niatnya diet, nah itu nggak dapat takwa itu ya. Yang kedua, karena apa? Pada umumnya orang saum, jadi malu kalau tidak saum. Nah itu kan niatnya bukan karena Allah ya. Jadi sekarang yang paling pokok agar kita mencapai takwa saum itu adalah yaitu dengan cara niat dulu. Niat kita bersihkan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua adalah caranya. Nah, caranya ini Imam Al-Ghazali dalam kitabnya ya, bahwa orang saum itu ada tiga. Ya, ada tiga. Satu, saum orang awam. Nah, saum orang awam. Yaitu hanya menahan diri dari rasa lapar dan haus. Itu aja selesai.
nggak ada yang lain ya. Itu orang yang awam biasanya, hanya lapar dahaga gitu. Kemudian yang kedua yaitu saumnya khusus. Nah, saum orang khusus ini adalah selain dia menahan lapar dan dahaga, dia juga menahan diri dari perbuatan dosa. Dosa yang dilakukan oleh anggota tubuh ya, oleh lidah, oleh tangan, oleh kaki dan semuanya. Dia tahan ya. Di dalam saum ini jangankan yang haram, yang halal pun Allah melarang kita ya. Tapi tentunya tidak selamanya menahan perbuatan dosa yang dilakukan anggota tubuh ya. Yang ketiga adalah saumnya orang khusus bil khusus ya, yaitu lebih tingkat lagi, derajatnya lebih tinggi lagi. Yaitu apa? Selain menahan diri dari rasa lapar, dahaga, menjaga diri dari perbuatan dosa dan kesalahan, yang ketiga ini yang penting. Ini yang mencapai derajat takwa. Apa? Yaitu menahan diri dari penyakit atau penyakit hati. Penyakit hati apa diantaranya? Ya, misalnya ikutan Allah. Kemudian yang kedua ya kufur tentu ya, menolak nikmat Allah, ya kufur nikmat misalnya. Itu hati. Jadi saumnya orang khusus bil khusus, yaitu saumnya bukan hanya sekedar menahan diri dari rasa haus dan dahaga, juga menahan diri dari perbuatan dosa anggota tubuh. Yang ketiga menahan dosa hati lah gitu ya. Kalau orang yang saumnya khusus bil khusus, orang khusus saumnya adalah orang yang tingkat 3, ini akan mencapai derajat takwa ya. Kenapa? Karena dia bukan hanya saum lapar saja. Malah adalah hadis Rasulullah mengatakan bahwa tidak sedikit orang yang saum hanya menahan lapar dan dahaga. Itu Rasulullah dengan adanya saum artinya kita dilatih supaya meninggalkan hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena apa? Kita bandingkan. Iblis diusir dari surga Allah. Apa masalahnya? Hanya satu perintah Allah yang tidak ditaati. Apa? Sujud kepada Nabi Adam. 1 kali, tapi hukumannya sampai hari kiamat. Malah dia isi neraka. Gara-gara satu. Nabi Adam diusir juga dari surga. Kenapa? Gara-gara dia melanggar larangan Allah. Satu Nabi Adam itu. Tapi tobatnya berapa lama? Subhanallah ya. Nah sekarang kita nih anak Adam nih, coba hitung sendiri ya. Hitung sendiri dalam Ramadan ini. Berapa kesalahan lidah kita? Berapa kesalahan mata kita? Berapa? Dan seterusnya silahkan hitung sendiri ya. Nah, tapi karena Allah menyiapkan itu yang namanya bulan penuh maghfirah, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Karena itulah kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Adanya saum ini adalah bulan yang penuh rahmah, maghfirah, kan itu. Manfaatkan itu. Banyak bertobat, ya. Banyak bertobat. Banyak membaca Al-Quran, ya. Banyak bersedekah. Insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Kata Rasulullah, man shoma Ramadan, barang siapa yang saum dengan penuh iman dan perhitungan ihtisaban, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzikr. Bukan main ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya saum ini betul-betul kita tobat dan tidak mengulangi lagi ya. Dan mudah-mudahan dengan niat yang ikhlas ya, dengan cara yang benar gitu, sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Cara itu bukan hanya cara dalam arti kata syariat ya, tapi hal-hal yang misalnya sangat kecil ya. Misalnya gini kata Rasulullah, kalau kita berbuka ya dengan air putih lah gitu, dengan korma gitu. Itu kalau dilihat dari sisi kesehatan luar biasa itu. Rasulullah memberi contoh, memberi petunjuk itu agar kita sehat. Sumutasihu. Sekarang bagaimana kita sehat kita? Kalau misalnya buka saum langsung es, langsung gorengan, bala-bala ya. Nah itu bagaimana akan sehat itu? Mengandung kolesterol itu. Itu satu. Yang kedua, akhirkanlah sahur. Kenapa?
Karena biasanya kalau orang yang sahur malam itu tidur lagi. Subuh bablas semuanya. Dan yang paling penting adalah kalau sudah makan kemudian tidur, itu bahaya itu. Pencernaan kita bahaya ya. Demikian pemirsa rahimakumullah, mudah-mudahan saum kali ini saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mencapai derajat takwa yang sesungguhnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.